Gitu ya. Udah itu Bang Rudi. Andai ya teman-teman, kalaunya kita kasih ya sama Bang Rudi ini Quran surat Toha ayat 14 teman-teman ya. Kalau kita kasih sama Bang Rudi, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Apa yang disembahnya Nabi Muhammad nanti? Kan Nabi Muhammad ngomong, aku ini adalah Allah, tiada Tuhan selain aku, sembahlah aku dan dirikan sholat untuk mengingatku. Kalaunya dikasih ke Kristen ya, saya yang disembah nanti gitu. Makanya Yesus itu kan mereka pahami seperti apa? Mereka pahami bahwa dirinya Tuhan gitu. Padahal Yesus menyampaikan firman Tuhan melalui mulutnya. Gitu. Sama, para nabi itu sama semuanya Bang Rudi ya, untuk menyampaikan kitab suci. Gak mungkin Nabi Muhammad, sesungguhnya aku ini adalah Allah, tiada Tuhan selain aku, kata Nabi Muhammad, sembahlah aku, pakai mulut dia. Bayangkan, kalau saya kasih ke Islam, maka Islam akan memahami bahwa itu adalah wahyu dari Tuhan semesta alam, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalaunya kita julung sama kita kasih sama Kristen, teman-teman, ya, bukan firman Tuhan, tapi sayanya yang disembah jadinya. Karena saya ngaku Tuhan, katanya, aku ini adalah Allah gitu. Itu kekurangannya di situ. Jadi Bang Rudi ya, untuk masalah Al-Quran itu semuanya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak ada tercampur dari ya ideologi manusia. Jadi seperti itu Bang. Aku udah muncul puzzle pula tadi ya, banyak kali rintangannya. Kalau keben nanti tak misalnya hilang itu keben ya. Karena sudah itu nggak apa-apa, kita gas saja. Oke. Surah 21 ayat 4 dah kau jelaskan tadi Tat. Apa ya? Surah 21 ayat 4 sudah kau jelaskan. Yang saya bahas tadi. Surah 21 baca ya ayat 4. Ya nanti satu-satu lah. Oke. Ya, aku pencet. Terima. Ya. Kawan, kalau sekarang nanti maunya kita buat nanti tak menguji manuskripnya ya. Siapa penulis Al-Quran? Kau bilang ada 4 orang, pasti begitu ya. Yang mana tulisan Zaid? Bisa nggak kau tentukan? Yang mana tulisan Sianu, si Fulan, 4 itu? Kita uji kesamaannya. Benar nggak itu? Kan setengah mati kau membuktikan kalau kita berbicara gitu. Sedangkan kau tidak tahu mana tulisan Zaid. Paham nggak? Kalau kami misalnya kitab Daniel, mana tulisan Daniel? Ya kitab Daniel. Logika dulu ku ajak sama kau Tat. Kemudian Tat, kau bilang surah 3 ayat 144. Coba dulu kau lihat ini Tat. Surah 3 ayat 144. Aduh Tat. Begini Tat. Tak usah ku balikkan ya, kalian nanti bisa lihat. Surah 3 ayat 144. Mana tadi dia? Surah 3 144. Ya, 144. Oke, dibilang begini. Muhammad itu tidak lain hanya seorang rasul. Kan Muhammad yang berbicara ini. Muhammad itu tidak lain adalah seorang rasul. Kecuali dia berkata, berfirmanlah Allah. Muhammad itu tidak lain adalah seorang rasul. Misalnya begitu Tat. Kalau Muhammad menyampaikan dirinya, paham nggak kau Tat? Allah berfirman kepada Muhammad itu adalah seorang rasul, disampaikan. Terus dia menyampaikan Muhammad itu hanyalah seorang rasul. Sesudah itu surah 21 ayat 4. Cobalah kau pikirkan Tat, ucapan siapa yang disampaikan Allah? Ucapan Muhammad kan? Surah 21 sebentar. Ayatnya Al-Anbiya keempat itu. Siapa yang menyampaikan sekarang the messenger of Allah siapa? Muhammad. The messenger of Muhammad siapa? Allah, begitu.
Allah menyampaikan ucapan Muhammad kepada Muhammad. Masuk, ngerti maksudku? Jadi kalau kau katakan, oh itu 100% ucapan Allah, firman Allah. Berkatalah Muhammad. Siapa yang berkata? Muhammad kan? Ngerti kau tak? Maham gak maksudku? Itu yang harus kau buktikan. Mengapa Muhammad berkatalah Muhammad? Atau Allah menyampaikan ucapan Muhammad kepada Muhammad? Paham ya? Oke. Kemudian firman Allah, kau bilang contoh Yesus. Kalau Yesus berkata seperti itu nanti, wah makanya mereka, oh tidak, kami tidak seperti itu. Makanya aku bilang ada kisah manusia yang mengikuti. Kalau Allah berfirman pasti dikatakan orang itu kalau disampaikan, berfirmanlah Allah. Maka Allah berfirman. Firman Allah kepada mereka selalu ada gitu Tapi kalau ucapan mereka sendiri nggak pakai seperti itu. Misalnya Daniel berkata langsung. Petikan langsung, ngerti nggak kau petikan langsung Petikan langsung itu langsung diucapkan oleh yang bersangkutan. Berkatalah Ustadz Yusuf. Nah, setelah itu tolong kau jawab Al-Quran, tulisin ya, diturunkan apakah sudah ada nama surah? Kalau belum ada, siapa yang membuat nama surah itu? Paham ya? Surah sapi betina, siapa yang membuat? Sederhana-sederhananya logika kutan. Dan kau sudah mengakui bahwa tidak ada jaminan dari Allah bahwa hadis itu terjaga dan tidak tercampur tangan manusia. Artinya apa? Mana lebih dulu yang mau kita dengar ini Asbabun, hadis atau Al-Quran? Atau ke mana? Tolong urutkan. Ada 3 di kitab kalian. Kitab Al-Quran, hadis, asbabun nuzul. Saya mau tahu nih yang mana duluan ini? Kalau kau bilang misalnya Al-Quran, isinya hanya firman Allah semua. Kalau kau bilang hadis, hadis itu ucapan Rasul yang mana di dalamnya ada firman Allah dan ada sabda Nabi. Mana yang lebih duluan ini? Atau mana yang lebih lengkap, sempurna? Tolong kau jawab ya. Kalau asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat, surah, itu juga terdapat di dalam hadis. Bahkan ada yang tidak ada di dalam Al-Quran, ada di dalam hadis. Nah tolong kau jelaskan kepada kami mana yang lebih utama ini? Al-Quran, hadis, atau asbabun, atau yang paling lengkap? Terima kasih. Ada, ya. Sabar ya teman-teman. Saya jawab dulu tentang masalah Islamnya ya. Siapa yang menamakan surah? Ya, yang menamakan surah ada dari tauqifinya Nabi Muhammad, tauqifiyah namanya ya. Nah, tuh tauqifiyah dari Nabi Muhammad, ada juga ijtihad dari tabi'in. Ya, banyak gitu. Banyak yang menamakan surah. Jadi Bang Rudi ya, kalau Bang Rudi maksudnya ketika Nabi Muhammad menerima wahyu tatat nomor 1, bukan kayak gitu. Surah ini ya enggak kayak gitu, penyusunannya sesuai tauqifiyah yang ditunjuk oleh Nabi Muhammad SAW, diteruskan oleh para sahabatnya sehingga tersusunlah nama-nama Al-Quran gitu ya. Gitu maksudnya Bang Rudi untuk masalah penamaan Al-Quran sapi betina, keluarga Imron. Nah gitu. Jadi Bang Rudi ya, untuk masalah Al-Quran ini tidak dapat diragukan lagi karena manuskripnya pun juga ada. Proses Al-Quran itu seperti apa sih Bang Rudi? Bang Rudi perlu tahu dulu. Ada tuduhan terbakar, ada tuduhan dibakar habis, ada tuduhan juga dimakan kambing. Padahal apa? Kan dia oral kata saya. Metodenya itu hafalan. Ketika Nabi Muhammad SAW, Bang Rudi ya, menerima wahyu, beliau menyampaikan ke Zaid dulu.
menyampaikan ke Zaid, lalu Zaid ini menuliskan. Ditulis oleh Zaid. Setelah ditulis oleh Zaid, dibaca lagi oleh Zaid. Didengarkan oleh Rasulullah. Didengarkan oleh Nabi. Kalaunya betul, maka Rasulullah mengiyakan, ya betul seperti itu. Baru setelah dibetulkan oleh Rasulullah, disebarkan Al-Quran itu, gitu. Jadi ada verifikasi turun wahyu, ya turun wahyu, dicatat oleh Zaid bin Sabit, ya kayak gitu, dicatat. Setelah dia catat, dia baca, diperdengarkan kepada Nabi, betul atau tidak bunyinya. Jadi kayak gitu Al-Quran itu, bang, ya. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla la mubaddila li kalimatih wa huwas samiul alim. Ya, telah sempurnalah kalimat Tuhanmu. Jadi kayak gitu, bang, ya. Berbeda dengan Bible abang, ya. Dari tadi saya kocar kacir juga menuntut Yohanes 8, tapi ya nggak bisa saya tuntut lagi, teman-teman. Karena apa? Nggak tahu, kata Bang Rudi. Nggak tahu kodeksnya di mana, ya. Ya sudah, kita juga nggak bisa memaksakan, kan, ya. Nggak bisa memaksakan sama Bang Rudi untuk masalah kodeksnya di mana. Kalau Bang Rudi ya nggak tahu, ya saya nggak melanjutkan pertanyaannya. Jadi pertanyaan selanjutnya saya mau Bang Rudi kupas di ini, di Bang Rudi. Coba, saya bingung. Wahyu 10 nomor 10, Bang Rudi. Wahyu 10. Nih ya Bang Rudi, ya. Lalu aku mengambil kitab itu dari tangan malaikat itu dan memakannya. Di dalam mulutku terasa manis seperti madu. Tetapi sesudah aku memakannya, perutku menjadi pahit rasanya. Bang Rudi, coba tolong menjelaskan ini kayak gimana makan buku, ya, gitu. Iya, ini ada orang yang makan kitab sakti gitu loh, ya. Saya mau Bang Rudi kayak gimana penjelasannya ini, ya. Ada yang sakti makan kitab, ya. Lihat teman-teman. Ya, lalu aku mengambil kitab itu dan dari tangan malaikat itu dan memakannya, makan buku. Itu gimana sih caranya makan buku? Ya, aduh, makan kitab itu seperti apa, Bang Rudi? Coba jelaskan kepada saya, ya. Banyak yang aneh-aneh yang saya perlu tanyakan sama Bang Rudi di kitab Bang Rudi itu. Makanya saya ingin mendapat penjelasan. Seperti apa penjelasannya? Silakan Bang Rudi, ya. Tad, izin. Tadi kau bilang apa yang Tad? Al-Quran itu istima siapa? Ijtihad, penamaan ijtihad. Siapa membuat ijtihad itu siapa? Ijtihad tabi'in. Ya, tabi'in itu siapa? Sahabat Nabi. Sahabat Nabi. Terus satu lagi? Ya itu jalurnya. Oke, ya terima kasih. Balik apa tak? Main logika kau lawan aku, aduh. Ya, kawan-kawan kalian sudah tahu kan, yang menamakan sahabat Nabi bukan Nabi. Berarti gugurlah surah 2 ayat 79 bahwa mereka menulis kitab dengan tangannya dan mengatakan itu dari Allah. Berarti Allah tidak pernah berkata tentang sapi betina. Jadi apa hak manusia menulis nama surah itu 1 sampai 114 itu? Berarti Al-Quran adalah kerjasama para sahabat, ya kan itu, dengan Allah dan Rasul. Allah yang berfirman, Rasul yang menyampaikan, para sahabat yang menulis nama-nama kitab. Ternyata kawan-kawan, nama-nama kitab Al-Quran itu bukan dari Allah. Menurut Ustadz, ya aku nggak tahu, ya aku tanya tadi, kalian dengarkan, dari para sahabat
Masih percayakah kalian bahwa Al-Quran 100% firman Allah? Minimal 114 kata itu tidak dari